Nenek buyut seharusnya berumur panjang dan penuh berkah. Mengapa diselimuti aura kematian? Hentikan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ayah, lukisan kuno ini bermasalah. Seseorang telah mengutuknya dengan kutukan darah. Seseorang ingin mencelakai nenek buyut. Anak ingusan ini, bagaimana bisa tahu kalau aku meminta orang untuk mengguna-gunainya dengan kutukan darah? Tidak bisa. Saya tidak bisa membiarkan dia merusak semuanya. Dasar penipu kecil. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ini adalah jimat yang kakek berikan kepada nenek buyut saat kakek masih hidup. Harganya mencapai miliaran rupiah. Yang dipakai pendeta Huang dari kuil King Yun adalah segel sihir. Apakah kamu bocah ingusan bisa mengkritiknya sesuka hati? Bukankah guru hanya punya satu murid? Mana ada tabib Dewa Huang? Nenekmu sudah sakit parah begini. Kau malah sengaja membawa anak haram pulang untuk membuat masalah. Apa kau mengharapkan? Nenekmu meninggal. Asisten Lin, bawa Jing Bao keluar. Baik. Ayah, aku benar-benar tidak berbohong. Nadi jantung nenek buyut sudah tidak teratur. Jika lukisan ini tidak segera dihancurkan, nenek buyut akan kehilangan nyawanya. Alam semesta, kekotoran menyebar, hancur. Ini. Selesai. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Cepat hentikan. Ayah, jangan khawatir. Kutukannya sudah kubatalkan. Nenek buyut akan segera sadar. Hentikan. Dasar bocah tengik. Tabib Dewa Huang memiliki keahlian sihir yang tinggi. Kau menghancurkan segel sihir yang dia terapkan. Dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Guru, akhirnya saya bertemu denganmu. Guru, Siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Guru, ini aku. Sudah, Bayu. Aku harus kembali dan memasak untuk guru. Berusahalah untuk mencapai pencerahan dan menjadi manusia seutuhnya segera, serta memberikan manfaat bagi sesama. Bayu, ternyata itu kamu. Maham. Guru, sejak aku turun gunung, aku selalu mengingat ajaranmu, menolong orang dan memberikan manfaat. Sayangnya, pengetahuanku masih dangkal. Aku hanya bisa menekan sementara kutukan yang mengenai Nenek Ulan, yang membalikan dirinya sendiri. Nenek, Tabib Agung Bayu, cepat periksa ibu saya. Denyut nadinya stabil. Guru saya sudah mematahkan kutukan darahnya. Nenek Ulan, tubuhnya sudah pulih sepenuhnya, tidak perlu khawatir. Nenek saya sampai muntah darah. Bagaimana mungkin tidak apa-apa? Saya rasa kamu ini hanyalah tabib tidak berguna. Bersekongkol dengan anak haram ini. Datang ke keluarga gu kami untuk menipu uang. Hai kalian. Usir kedua penipu ini. Keluar dari sini. Ayah, aku bukan penipu. Aku anakmu. Aku susah payah menemukanmu. Apa kamu tidak menginginkanku lagi? anak kecil, kamu salah orang. Aku sungguh bukan ayahmu. Ambillah uang ini untuk membeli makanan enak, dan jangan berbohong lagi di kemudian hari. Bawa dia pergi. Ayah, aku sungguh anakmu, ayah. Guru,
Lagi pula, keluargaku tidak mengakui Anda. Dan kehidupan sosial itu rumit. Kita kembali ke kuil King Yun. Anda ajari saya cara berkultivasi. Bersama-sama kita akan membuat kuil King Yun menjadi lebih terkenal. Jika saya belum berhasil, saya tidak akan kembali untuk mempermalukan diri. Guru, guru. Guru, hari ini saya yang traktir. Anda ingin makan apa? Kita akan membelinya. Ayo. Total 880. Bagaimana Anda ingin membayar? Alipay. Pembayaran gagal, silakan coba lagi. Tidak mungkin, semua uang saya ada di sana. Kemana uang saya? Tidak apa-apa, Huang Agung. Saya punya uang. Ayah baru saja memberikannya kepada saya. Mengapa uang ini berubah menjadi kertas kosong? Huang Agung, saya lupa memberitahu Anda. Guru bilang saya ditakdirkan untuk miskin, akan menghamburkan uang. Siapapun yang bersama saya akan menjadi melarat, tidak punya apa-apa. Saya punya tanda lahir yang sama dengan ayah saya. Ayah, saya bukan penipu. Saya anakmu. Saya susah payah menemukanmu. Apa kau tidak menginginkan saya lagi? Asisten Lin, cari anak yang tadi siang. Lakukan tes DNA lagi. Baik, Tuan Gu. Ruksue, anak itu, apakah dia anak kita? Hari ini saya sudah sangat membantumu. Saya sudah menukar laporan tes DNA Gus Hizi. Bagaimana ya? Bagaimana caramu akan berterima kasih kepadaku? Ih, menyebalkan. Xingze, dia adalah putraku dan putramu. Kau membantu Xingze. Bukankah itu sama saja membantu dirimu sendiri? Setelah Xingze mendapatkan semua aset perusahaan Gu, kita tidak perlu lagi menghadap perusahaan Gu untuk mencari nafkah. Kau memang memikirkan segalanya dengan cermat. Hanya si bodoh Gu Jianhua yang mengabaikan putra kandungnya, Gu Tingyuan. Dia dengan sepenuh hati membesarkan anak kita. Ya Huang, bagaimana jika kamu kembali saja ke kuil awan biru? Guru bilang perjalanan saya turun gunung kali ini adalah untuk melewati cobaan dan mengubah takdir. Saya tidak ingin melibatkanmu. Guru, janganlah berkata begitu. Jika bukan karena Anda dulu menyelamatkan nyawa anjing liar ini, mana mungkin saya bisa berubah wujud menjadi manusia dan menjadi tabib hebat, serta bisa makan kenyang setiap hari? Guru, apa bagusnya keluarga Gu itu? Si tua bangka dari keluarga Gu itu, ditambah selir kecilnya, begitu saya mencium baunya, saya langsung tahu mereka berdua bukan orang baik. Ibu, saya melihat ada aura gelap di wajah Anda. Dalam waktu 3 hari, pasti akan ada bencana. Tapi jangan khawatir. Saya punya jimat keberuntungan dari kuil awan biru yang sudah diberkati. Hanya perlu 18 juta rupiah, bisa langsung dibawa pulang. Mahal sekali ya? Itu sudah setara dengan gaji setengah tahun saya. Menurut Anda, hidup yang lebih penting atau uang yang lebih penting,
Jika Anda merasa mahal saat kembali hari ini, pasti akan ditimpa bencana. Lepaskan wanita itu. Bibi, apa kemarin Bibi mengantar seorang ibu hamil ke rumah sakit untuk melahirkan? Dalam perjalanan pulang, Bibi juga menampung seekor anak kucing yang tidak punya induk, kan? Bagaimana kamu bisa tahu? Bibi berhati mulia dan beruntung sepanjang masa. Tapi kamu, di sabuk celanamu ada 3 benang nasib buruk melilit. Jelas-jelas menipu dan mencuri. Mendapat karma buruk, masih berani menipu orang. Beraninya kamu, dukun sesat. Guru saya adalah murid utama dari Kuil King Yun. Murid utama, cepat tunjukkan wujud aslimu. Apakah guru saya manusia biasa? Tentu saja manusia biasa. Berani-beraninya dia memakai nama guru saya untuk menipu orang. Sangat berani. Hancurkan. Terbakar. Ada hantu. Kalau aku melihatmu menipu lagi, aku akan membuatmu jadi seperti babi panggang. Nona kecil, ampuni aku. Nona kecil, aku tidak akan berani menipu lagi lain kali. Jangan sungkan, Nak. Ini buatan tanganku sendiri. Terima kasih, Bibi. Anak baik, tadi untung ada kamu. Kalau tidak, aku pasti sudah tertipu. Aku baru saja meramal untukmu. Tahun ini pasti akan punya cucu gemuk yang sehat. Benarkah, Nak? Semoga doamu terkabul. Senang sekali. Guru, bagi aku sedikit dong. Dengarkan baik-baik. Jangan panggil aku guru lagi. Kamu sekarang Dokter Huang. Aku anak kecil yang mencari ayah. Mengerti? Sudahlah. Lagi pula ayah juga sudah tidak menginginkanku. Nona, apa kau baik-baik saja? Ambulans akan segera tiba. Ayo dah Huang, kita selamatkan orang. Cepat minggir, aku bisa menyembuhkan penyakit. Anak liar dari mana ini? Jangan mengganggu. Saya Tabib Huang dari Kuil King Yun. Dia adalah guruku. Dia benar-benar bisa menyembuhkan penyakit. Anak kecil dari mana? Kenapa kamu di sini? Kakak cantik, jantungmu kambuh. Aku sudah memberimu makan pil teratai salju yang menyembuhkan segala penyakit. Kamu akan baik-baik saja. Siapa yang menyuruhmu memberiku? Benda tidak jelas ini. Jika ada masalah setelah aku memakannya, nyawamu yang tidak berharga pun tidak akan bisa menggantinya. Pergi dari sini. Guru, Anda tidak apa-apa. Padahal aku sudah menyelamatkanmu, tapi kau malah membalas budi dengan kejahatan. Siapa yang peduli kau menyelamatkanku? Kenapa masih berdiri melamun? Cepat tangkap dia. Bagaimana kalau dia mencelakaiku? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Diam! Berisik sekali. Sudah kesal karena tidak melihat kakak Guting Yuan masih bertemu denganmu, si pembawa sial. Hentikan. Kakak Guting Yuan, kenapa Anda datang? Anak ini mencoba meracuniku. Aku sedang bersiap memberinya pelajaran. Nona, guru saya menggunakan mantra pengusir roh jahat dari aliran Tao yang benar. Lagi pula, dia juga memberimu pil teratai salju surgawi yang sangat berharga. Jika bukan karena dia menyelamatkanmu, kau pasti sudah mati. Sakit. Ayah, apakah ayah datang menjemputku pulang? Menjemputmu pulang. Ayah, kakak Guting Yuan, apakah anak ini? Urusanku? Nona Ye, tidak usah urusi urusanku. Jin Bao adalah tamu kehormatan di keluarga Gu kami. Jika kau mengganggunya, itu berarti kau menentang keluarga Gu. Jika ada lain waktu, aku sendiri yang akan mendatangi keluarga Song untuk meminta pertanggungjawaban.
Tante tua akan bernasib buruk. Anak liar ini beraninya memanggilku tante tua, masih berani mengutukku? Ah, kotoran burung. Anak-anak kecebong mencari dan mencari. Akhirnya di samping daun teratai, menemukan ayah katak. Ayah katak langsung mengenali mereka, memeluk anak-anak kecebong. Ayah, aku Zizi. Jangan usir aku. Ada apa? Bapak Gu, laporan tes DNA baru yang Anda lakukan dengan Nona Zizi sudah keluar. Dia memang putri Anda. Hasil yang sebelumnya telah ditukar. Baik, aku mengerti. Masalah ini jangan disebarluaskan dulu, agar mereka tidak menyakiti Zizi. Terus selidiki siapa dalang di balik ini. Kita harus mendapatkan bukti yang kuat. Baik, Bapak Gu. Penolongku yang baik. Aku dengar dari Tabib Huang, kau adalah murid utama dari kepala biara King Yun. Kau juga membantuku mematahkan kutukan dan menyelamatkanku. Selama waktu ini, tinggallah di kediaman keluarga Gu. Katakan saja jika ingin makan apapun. Benarkah? Terima kasih, Nenek Buyut. Bapak Gu, mobil sudah siap. Kita bisa berangkat kapan saja untuk inspeksi lokasi proyek. Tidak baik, Ayah dalam bahaya hari ini. Ayah, bisakah aku ikut denganmu hari ini? Bisakah aku ikut denganmu hari ini? Kalau begitu, kamu harus patuh. Lokasi proyek bukanlah tempat yang menyenangkan. Benarkah? Aku janji. Terima kasih, Ayah. Aku pasti akan melindungi Ayah dengan baik. Nona muda, kau ini takut Bapak Gu diculik ya? Sampai terus menatapnya. Om Lin, aku takut Ayah dalam bahaya. Hari ini aku menghitung bahwa Ayah akan mengalami nasib buruk. Makanya aku harus ikut. Jangan khawatir, Zizi. Ayah akan baik-baik saja. Jalan. Bapak Gu datang berkunjung, biar saya antar Anda melihat lokasi proyek. Baik. Jinbao, Ayah mau bekerja sekarang, biar Om Lin menemanimu di sini ya. Bapak Gu, area ini sedang dibangun secara bertahap, sesuai dengan rencana Anda. Dalam pembangunan bertahap, menurut jadwal, ini akan segera selesai. Kerja bagus. Ayah lari, ada bahaya. Bapak Gu, Zizi, apa kamu terluka? Aku baik-baik saja, Ayah. Baguslah kamu tidak terluka. Bapak Gu, Anda baik-baik saja. Syukurlah berkat gadis kecil ini. Kalau tidak, akibatnya bisa tidak terbayangkan. Bapak Gu, Anda dan Nona Kirana baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Syukurlah berkat Zizi. Zizi, apa yang kamu lakukan tadi terlalu berani. Bagaimana jika kamu terluka? Lain kali tidak boleh seperti itu lagi. Ayah, aku baik-baik saja. Aku tadi melihat seseorang sengaja menjatuhkan sesuatu ke bawah. Ini pasti bukan kecelakaan, pasti ulah seseorang. Tuan Gu. Duduklah. Keluarkan rekaman CCTV. Kejadian di lokasi konstruksi hari ini. Tuan Gu,
Semua sistem pengawasan di lokasi konstruksi telah dirusak, tidak bisa dilihat. Mereka datang dengan persiapan matang. Sudah tahu Anda akan datang memeriksa lokasi konstruksi? Ini bertujuan untuk membunuh Anda. Ayah, aku punya cara. Jeda, perbesar. Gu Xingze, aku selalu menghargai persaudaraan kita. Aku tidak menyangka kau berusaha menyingkirkanku. Asisten Lin, simpan rekaman pengawasan ini baik-baik. Kembali ke rumah tua. Baik. Kakak, aku dengar kau mengalami masalah di lokasi konstruksi. Kau baik-baik saja? Jangan berpura-pura lagi. Jika aku mengalami masalah, itu pasti sesuai dengan keinginanmu, bukan? Ting Yuan, apa yang kau katakan itu? Bagaimana mungkin Xingze berharap kau mengalami masalah? Gu Xingze, apalagi yang bisa kau katakan? Nenek, ini pasti hasil rekayasa AI? Mana mungkin aku menyakiti kakak tertua? Menjebakmu. Kalau begitu, coba katakan, siapa orang ini? Dan kebetulan terjadi padaku saat pergi ke lokasi pembangunan. Xingze, kupikir selama ini kamu hanya suka bermain, tidak serius, tapi dasarnya tidak buruk. Tidak disangka. Kamu tega menyakiti kakak tertuamu. Bu, ini pasti ada kesalahpahaman. Xingze tidak akan melakukan hal seperti ini. Justru karena dia. Dia sebelumnya ingin mengusirku dari keluarga Gu. Pasti takut aku merusak rencananya. Ayah, jangan biarkan dia lolos. Bisa melakukan hal seperti itu. Dan masih punya muka tinggal di keluarga Gu. Lihatlah dirimu sendiri. Wanita jahat macam apa yang kau nikahi ini? Seharusnya dulu aku tidak setuju dengan pernikahanmu dengan Yelan. Bu, aku juga tidak tahu kalau mereka akan melakukan hal seperti itu. Nenek buyut, bukan hanya itu. Tes DNA yang sebelumnya, semuanya karena dia. Itu karena dia menukarnya. Paman Wang, kau? Nenek, yang dikatakan Jin Bao benar. Dia adalah putriku, Zizi. Tes DNA yang sebelumnya, itu ditukar oleh Paman Wang. Aku sudah meminta asisten Lin untuk melakukan tes yang baru. Nyonya besar, ini adalah hasil tes DNA antara Tuan Gu dan Nona Zizi. Paman Wang, selama ini aku tidak pernah berbuat buruk padamu. Bagaimana mungkin kau bisa melakukan hal seperti ini? Nyonya besar, aku hanya tergoda sesaat. Mengingat kesetiaanku kepada keluargaku selama bertahun-tahun, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Nenek buyut, jangan percaya padanya. Nenek buyut, dia sama sekali bukan adik ayah. Dia adalah Paman Wang, anak hasil hubungan gelap dengan Yelan. Apa? Dasar anak nakal, omong kosong apa ini? Bagaimana mungkin Xingze bukan anak, Tuan? Gu tua, kau tahu betapa besarnya perasaanku padamu selama ini? Memang benar Xingze bersalah kali ini. Tapi kita tidak bisa mengandalkan gadis kecil ini untuk memfitnah identitasnya tanpa bukti. Zizi, kau tidak boleh bicara sembarangan. Nenek buyut, aku belajar seni mencari akar penyebab di biara King Yun. Aku bisa melihat garis karma seseorang. Nenek buyut, lihatlah jika tidak percaya. Hari ini aku membantumu dengan masalah sebesar ini. Mengganti laporan tes DNA. Gu Zizi, katakan padaku, bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Menjengkelkan. Xingze adalah putraku dan putramu. Jika kau membantu Xingze, bukankah itu berarti kau membantu dirimu sendiri? Setelah Xingze mendapatkan properti keluarga Gu, kita tidak perlu lagi hidup susah di depan keluarga Gu. Kau memang memikirkan segalanya dengan matang. Hanya si bodoh Gu Jianhua itu
terhadap Gu Tingyuan yang mengabaikan anak kandungnya, tapi dengan tulus membesarkan anak kita. Wanita jalang menipuku selama bertahun-tahun. Kamu? Beraninya kamu menggunakan sihir. Ini semua palsu? Ini semua palsu. Ayah, nenek, ini semua palsu? Kalian jangan percaya padanya. Ini pasti dia dan kakak sulung bekerja sama untuk menjebakku dan ibuku. Kalau begitu, bagaimana kalau kita coba tes darah? Darah keluarga Gu bisa menyatu dengan wadah embun di kuil leluhur, sedangkan darah orang luar akan membeku. Kamu berani? Bagus. Wadah embun memang bisa membedakan keaslian garis keturunan. Asisten Lin, kamu pergi ke kuil, ambil wadah embun. Baik. Aku tidak mau coba. Ini pasti komplotan jahatnya. Tidak boleh coba. Xingze adalah anak keluarga Gu. Bagaimana mungkin dia harus menerima penghinaan seperti ini? Bibi Ye, karena kamu begitu yakin dia adalah darah keluarga Gu, lalu apa yang tidak mungkin? Kecuali kamu merasa bersalah. Benar, jika kalian tidak melakukan hal yang buruk, mengapa tidak berani mencoba? Wadah embun sudah tiba. Kamu tidak berani mencoba. Itu membuktikan bahwa kamu menyembunyikan sesuatu. Kamu sama sekali bukan darah keluarga Gu. Selama bertahun-tahun ini, terus-menerus merencanakan ingin mengambil alih harta keluarga Gu. Berhenti. Tuan muda kedua, Anda tidak bisa lari. Ini? Tidak. Nyonya besar. Anda lihat. Tidak. Ini sama sekali tidak mungkin. Aku bukan anak haram. Akulah tuan muda kedua dari keluarga Gu. Kau demi kesenangan pribadi melakukan segala macam kejahatan. Tidak adakah sedikit pun rasa bersalah? Benar. Aku memang ingin harta keluarga Gu. Tapi semua ini karena kau. Kalau saja kau tidak selalu menghalangiku, bagaimana mungkin aku bisa menjadi seperti ini sekarang? Kau benar-benar membuatku kecewa. Keluarga Gu tidak punya cucu sepertimu. Kalian telah melakukan begitu banyak hal buruk. Hari ini aku akan menegakkan keadilan. Langit dan bumi, alam, energi kotor tersebar. Tetap. Apa yang kau lakukan? Kau cepat lepaskan aku. Kalian tenang saja, guru berkata. Setiap perbuatan baik dan buruk pasti ada balasannya. Ayah sudah menelepon polisi. Seumur hidup kalian akan dihabiskan di penjara. Halo, kami menerima laporan. Pak polisi, ketiga orang ini, mereka mencelakai ayah. Ingin mengganti tes DNA. Ingin merebut harta keluarga Guku. Cepat tangkap mereka. Tangkap? Kalian tidak bisa menangkapku. Aku dijebak. Anak kurang ajar. Kau pikir setelah menangkap kami, semuanya akan berakhir? Aku akan menyeret keluarga Gu bersamaku. Asisten Lin, kau ikut dengan mereka ke kantor polisi untuk membuat laporan. Baik. Kali ini, terima kasih banyak kepada Zizi yang telah mengungkap rencana jahat mereka. Kalau tidak, keluarga Gu tidak akan tahu sampai kapan akan terus dibohongi. Nenek buyut, semua ini adalah hal yang harus saya lakukan. Guru bilang, saya turun gunung memang untuk membantu keluarga melewati masa sulit. Saya juga bisa membantu nenek buyut untuk bisa berdiri kembali.
Kaki saya ini sejak jatuh dari tangga 5 tahun lalu. Sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Sudah mengunjungi semua dokter terkenal di seluruh negeri, tapi mereka semua tidak berdaya. Jin Bao, apakah kamu benar-benar punya cara untuk menyembuhkannya? Zizi, apa kamu benar-benar bisa menyembuhkan nenek? Ayah jangan khawatir, saya pasti akan menyembuhkan nenek buyut. Ibu, dia hanyalah seorang gadis kecil, berusia 4 tahun. Apakah perkataannya juga kamu percaya? Tidak peduli berhasil atau tidak, saya bersedia mempercayai Zizi. Tidak seperti kamu, buta mata dan hati. Sudah diduakan selama puluhan tahun, tapi tidak tahu. Saya seperti benar-benar sudah merasa. Nenek, hati-hati. Tidak perlu. Saya sendiri. Saya sendiri benar-benar bisa berdiri. Zizi benar-benar adalah bintang keberuntungan kecil bagi keluarga Gu. Ayo. Nenek, ini apa? Mengapa kamu memberikan kunci rumah kepada seorang anak kecil? Dia masih belum mengerti apa-apa sekarang. Ini terlalu kekanakan. Jika tidak mengerti, pelan-pelan belajar. Saya yakin, Zizi di masa depan bisa menjadi pewaris keluarga Gu yang paling hebat. Jangan khawatir, Nenek. Saya pasti akan mendidik Zizi dengan baik. Nenek buyut, apa itu pewaris? Apakah itu berarti bisa makan banyak sekali paha ayam panggang setiap hari? Tentu saja bisa. Zizi kami ingin apa saja boleh. Gawat, ini adalah formasi kuntilanak penjebak naga yang sangat jahat, khusus menyedot energi yang dari garis keturunan keluarga Gu. Sekarang, Dasar gadis kecil, kau mengganggu sumber penghasilanku. Hari ini, aku akan membuat seluruh keluargamu mati bersama. selama aku ada, kau tidak akan bisa menyakiti ayahku. Biduk 7 bintang, rangkaian bintang 7, formasi tak terkalahkan terbentuk. Jahat, mundurlah, hancurkan. Zizi. Tabib Sakti Huang, bagaimana keadaan putri saya? Kapan dia akan bangun? Guru menggunakan esensi darahnya sendiri untuk menghancurkan formasi kurungan naga tanaman mayat, sehingga saluran energinya rusak parah. Saya khawatir dia tidak akan bertahan malam ini. Lalu, adakah cara yang bisa menyelamatkan putri saya? Selama dia bisa diselamatkan, pengorbanan apapun akan saya terima. Ilmu saya terbatas. Kecuali kita bisa menemukan pendeta Tao King Xuan. Dia adalah guru dari guru saya. Ilmunya sangat tinggi. Dia pasti punya cara. Hanya saja, dia selalu berkelana. Saya tidak bisa menemukannya dalam waktu singkat. Saya tidak perlu mencari. Saya sudah datang. Jin Bao yang kini tidak sadarkan diri adalah bagian dari takdirnya. Hanya kamu yang menyumbangkan semua harta keluarga Gu untuk mengumpulkan pahala baginya, baru bisa melewati cobaan ini. Bersediakah kamu? Saya bersedia. Selama saya bisa menyelamatkannya, apapun bisa saya lepaskan. Benar, selama bisa menyelamatkan cicit saya, kami bersedia melakukan apa saja. Asisten Lin, likuidasi semua aset atas nama saya, dan semua saham, uang yang terkumpul, atas nama Zizi, dirikan yayasan, untuk membantu mereka yang membutuhkan. Yakin, Bapak Gu?
Yakin, cepat laksanakan. Kalian pulang dan istirahat saja dulu, biar saya yang menjaganya di sini. Jin Bao, cepat bangun. Ayahmu menyumbangkan semua kekayaan keluarga Gu. Jadi dia sudah jatuh miskin. Zizi sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Apa ada yang masih tidak nyaman? Ayah, apa ayah tidak punya uang lagi? Apa karena aku, ayah menyumbangkan semua harta keluarga? Bagaimana kamu tahu? Seekor burung yang memberitahuku. Zizi bahkan bisa mendengar burung berbicara. Burung itu bilang kamu menyelamatkanku dengan menjual semua harta benda milikmu. Maafkan aku, ini semua salah. Terlahir dengan nasib buruk, membuatmu dan si kuning besar menjadi sangat miskin. Seharusnya aku tidak turun gunung. Aku akan kembali sekarang. Ayah melakukannya dengan sukarela, bukan salahmu. Asalkan kamu aman dan sehat. Ayah rela melakukan apa saja. Jin Bao, jangan menangis. Aku punya kabar baik lainnya untukmu. Kabar baik apa? Hari ini, pinggiran kota utara akan mengadakan lelang barang antik. Barang pameran kali ini ada sebuah harta karun langka. Jika berhasil dilelang, nilainya bisa mencapai ratusan miliaran. Cepat ajak ayahmu pergi. Ayah, ayo. Aku akan membantumu menjadi kaya raya. Ayah, banyak sekali barang antik di sini. Bagaimana jika kita membeli beberapa lagi? Zizi, barang antik di kota utara sering dicampur antara asli dan palsu. Kita harus mengandalkan mata dan keberuntungan kita. Kita cukup duduk dan bermain-main saja. Bukankah ini Tuan Gu masih membawa seorang anak kecil ke lelang barang antik? Ting Yuan, beraninya kau membawa anak haram ini ke lelang barang antik. Nenek tua, kenapa kau lagi? Anak haram, kau bosan hidup ya? Beraninya kau memanggilku nenek tua. Zizi itu putriku. Jaga mulutmu. Aku juga tidak salah bicara kok. Kau mendonasikan semua harta keluarga demi dia. Anak ini jelas-jelas pembawa bencana. Betul sekali yang dia katakan. Anak haram ini hanya pembawa bencana. Kenapa kau ada di sini? Kenapa aku ada di sini? Ibuku dan Paman Wang telah menanggung semua kesalahan. Jadi aku dibebaskan dari tuduhan. Kenapa? Melihatku tidak di penjara. Kau pasti kesal sekali ya? Ayah, jangan buang waktu dengan mereka. Lelang akan segera dimulai. Ayo kita cepat pergi. Baik, kita ikuti saja kata Kiki. Selamat datang para hadirin sekalian di acara lelang barang antik hari ini. Sesuai peraturan, barang antik yang sudah terjual tidak dapat dikembalikan. Maka dari itu, saya mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memeriksa dengan teliti sebelum membeli. Berikutnya adalah barang pameran pertama. Fase palu enamel kekaisaran dari periode Qianlong Dinasti Qing. Harga awal 20 miliar rupiah. Harga awalnya tinggi sekali. Enamel pada vas ini memiliki pola yang halus. Begitu melihatnya, langsung tahu kalau ini adalah barang asli dari kiln kekaisaran. Saya tawar 60 miliar rupiah. Saya tawar 100 miliar rupiah. Ting Yuan, bagaimana jika saya yang membayarnya untukmu? Vas palu enamel kekaisaran Qianlong ini. Mungkin kamu bisa mempertimbangkan kembali pernikahan kita, bagaimana? Bibi jahat tidak tahu malu. Ayah dan aku sama sekali tidak mau vas jelek ini. Cepat atau lambat kamu akan memintaku. $200 miliar rupiah. Langsung naik menjadi 200 miliar rupiah. Ini. 200 miliar rupiah. Nona Song menawar 1 miliar. Apa ada tawaran lain? Benar-benar seperti putri dari keluarga Song. Kaya raya. Vase palu berenamel ini pasti miliknya. Betul. Ayah, vas itu ditambah warna belakangan, glasir tidak rata. Bahkan tidak bisa disebut replika. Bibi jahat akan menjadi orang yang rugi besar deh. Kakak, kau percaya padanya?
Para ahli saja bilang itu. Harta karun tak ternilai, dia tahu apa sih? Nona Song kita, itu sangat jeli melihat barang berharga. Tuan muda kedua Gu memang tahu barang. Vase palu berenamel jatuh kepada Nona Song Shixue. Berikutnya adalah barang pameran kedua. Set 3 kursi lingkaran kayu Huang Huali dinasti Ming. Harga awal, 2 miliar. Saya menawar 3 miliar. 3 miliar. Kakak, kenapa kau tidak berani menawar? Jangan-jangan sudah tidak punya uang ya? Kakak, kenapa kamu tidak berani menawar? Jangan-jangan sudah tidak punya uang ya? Tuan Gu, jika kamu menikahiku, aku akan memberimu 1 set porselen Guan Yao. Bagaimana? Kalian berisik sekali. Tenang. Kalian mengganggu putriku. Gu Tingyuan, cepat atau lambat kamu akan menyesal. Batch produk terakhir. 1 keranjang gulungan kaligrafi dan lukisan lama. Sudah menumpuk di gudang selama 10 tahun. Silakan tawar sesuka hati. Lukisan-lukisan bobrok ini, bahkan tidak ada yang mau kalau gratis. Jangan-jangan hanya untuk melengkapi saja, ya? Kukira yang terakhir itu barang berharga. Kaligrafi dan lukisan ini, kuasnya kasar. Tidak bernilai 100 rupiah. Kalau dijual di pasar loak, paling hanya bisa menipu orang awam. Ayah, beli gulungan lukisan ini, bagaimana kalau beli semua? Ayah, lari cepat, ada bahaya. Tuan Gu. Ikuti kata Cici. Beli semua gulungan lukisan itu. Beli semuanya. Tuan Gu. Tapi uang di pembukuan kita, semuanya sudah sesuai perintah Anda, disumbangkan ke lembaga amal, sudah tidak ada dana di pembukuan. Bukankah masih ada perusahaan? Saham perusahaan setidaknya masih bernilai 2 miliar rupiah. Gunakan perusahaan sebagai jaminan. Tapi ini semua sudah dikonfirmasi oleh ahli sebagai barang palsu. Kalau kita membelinya, itu sama saja dengan rugi besar dan bangkrut. Saya tahu Anda menyayangi nona kecil. Lagi pula dia masih anak kecil. Yang dia katakan tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Zizi adalah keberuntungan saya. Percayalah padanya. Pergi sana. 20 miliar rupiah. 20 miliar rupiah. 20 miliar rupiah. Gu Tingyuan, kau gila? Kau menghabiskan 2 miliar rupiah untuk barang itu? Kakak, jangan khawatir. Setelah kau bangkrut nanti, aku akan meminta temanku memberimu pekerjaan sebagai satpam. Biarkan Zizi melihatmu berjaga dengan seragam. Kalian tahu apa? Di dalam lukisan-lukisan ini ada harta karun. Begitu dibuka, kalian akan menyesal. Ada lagi yang mau menawar? Hanya tumpukan kertas sampah ini membuat saya ingin ke toilet. Saya bahkan merasa tidak nyaman. Maka kumpulan lukisan gulir ini menjadi milik Tuan Gu. Selanjutnya, silakan, penilai, pakar terkemuka di dunia antik, Tuan Su, untuk memverifikasi lukisan secara langsung. Periksa milik saya dulu. Hari ini saya akan membuka mata kalian. Biar kalian lihat apa itu barang antik tingkat atas. Kursi ini, saya beli dengan harga 3 miliar rupiah. Pola serat kayunya saja sudah bernilai 1 miliar rupiah. Lihatlah pori-porinya. Lihatlah kualitasnya. Para ahli sudah mengatakan, ini adalah barang bekas Perdana Menteri pertama dinasti Ming, Zhang Juzheng. Bukan begitu, paman jahat. Kursimu itu hanya barang palsu yang dibuat tua. Sambungan ini ditempel dengan lem modern. Kau bocah kecil, apa yang kau tahu tentang menilai harta karun? Kalau kau masih bicara omong kosong, aku akan menyuruh orang melemparkanmu keluar. Aku tidak berbohong.
Kalau tidak percaya, kau bisa minta kakek penilai untuk melihatnya. Kalau palsu, kau harus berlutut dan bersujud 3 kali kepada ayahku. Lalu katakan dengan lantang bahwa kau salah. Baiklah, jika itu adalah barang antik palsu, aku akan berlutut dan bersujud 3 kali kepada ayahmu. Tapi jika itu adalah barang antik asli, aku ingin kau berlutut dan bersujud kepadaku dan panggil aku ayah. Sudah diputuskan. Periksa saja. Ini, lapisan permukaan kursi bundar ini dioleskan dengan bahan kimia. Struktur sambungan tidak sesuai dengan karakteristik dinasti Ming. Jika tidak percaya, Anda bisa sentuh bagian bawah kursi. Catnya belum kering. Catnya belum sepenuhnya kering. Ini jelas barang palsu. Itu tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tadi para ahli ini semua sudah bilang, ini setidaknya bernilai 2 miliar rupiah. Aku tahu, pastikah orang tua busuk ini? Kembalikan kursiku kepadaku, kembalikan kepadaku. Tuan Muda Gu kedua, aturan lelang kami. Sudah dijelaskan di awal, Anda harus melihat dengan cermat sebelum membeli. Setelah pembelian, tidak ada pengembalian. Itu karena kemampuan penilaian Anda yang bermasalah, jadi jangan salahkan orang lain. Paman jahat, kau kalah. Berlutut dan bersujud 3 kali kepada ayah. Bocah kurang ajar, berani-beraninya bersuka cita atas penderitaan orang lain. Aku akan membunuhmu. Sip. Diam. Sujudlah 3 kali dengan keras. Katakan dengan keras bahwa kau salah. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku salah. Biasanya Tuan Muda kedua Gu ini sangat sombong dan angkuh. Kenapa tiba-tiba? Seperti orang yang kerasukan. Aku dengar putri kecil keluarga Gu sudah tinggal di kuil King Yun selama 3 tahun. Dia bisa berkomunikasi dengan dewa-dewi. Mungkin dia benar-benar bisa menggunakan sihir. Apa yang dia lakukan padanya? Tante jahat, kau yang berikutnya. Ayah, mari kita verifikasi lukisannya. Retakan. Ini adalah lukisan Qianli Jiangshan dari dinasti Song Utara. Lapisan tinta pasti asli. Astaga, ini adalah fragmen asli lukisan Nona Sungai Luo, karya Gu Kaizi, yang berwarna hijau batu 7 warna. Di buku kuno disebutkan, dilukis menggunakan batu biru Kunlun. Memang sangat terkenal. Seandainya saja saya membeli dari Pak Gu. Gulungan lukisan ini jelas seperti museum berjalan. Pak Gu, bisakah Anda mengizinkan saya memiliki fragmen lukisan Nona Sungai Luo ini? Saya bersedia menukarnya dengan 50% saham galeri seni pribadi saya. Itu semua ide putri saya. Tanyakan padanya. Paman, lukisan ini akan saya simpan untuk ayah menghias ruang kerjanya. Beberapa lukisan lainnya bisa saya jual kepada paman. Mau tidak? Saya mau, asalkan Anda menjualnya. Anda bisa menentukan harganya. Tapi itu mahal sekali loh. Asalkan Anda menyebutkannya, tidak ada yang tidak bisa saya berikan. 2 juta, tidak masalah. Bukan. 2 ayam panggang. 1 untukku, 1 untuk ayah. Ternyata ayam panggang. 2 Anak ayam ini lucu panggang, sekali. 20.000 ayam panggang pun tidak masalah. Saya bersedia memberikan Nona ayam panggang seumur hidup. Ayah, mari kita berikan salah satu lukisan kepada paman. Baiklah, aku akan mendengarkan semua yang dikatakan putri.
Bapak Su, tolong periksa vas palu berenamelku. Aku membelinya seharga 200 juta rupiah. Ini barang asli. Biarkan para udik ini juga melihat apa yang disebut barang antik sejati. Nona Song, lapisan email pada vas ini, meskipun motifnya jelas, terlalu sempurna, ini adalah hasil kerajinan mesin modern. Tidak mungkin. Coba periksa lagi dengan saksama. Nona Song, aku telah memeriksa harta tak terhitung jumlahnya, tidak mungkin aku salah. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa meminta para tamu di bawah ini untuk naik dan memeriksa. Cepat lihat. Tulisan di bagian bawah ini bertuliskan buatan Qianlong. Jelas sekali tulisan komputer. Lapisan glasirnya juga ada lubang gelembung. Ini adalah replika modern yang khas. Teknik pewarnaan tambahannya bahkan tidak dilakukan dengan baik. Nilainya paling banyak 500.000 rupiah. Tidak mungkin. Kalian tadi jelas-jelas bilang ini semua barang asli. Nona Song, kami tidak memiliki pengalaman. Seperti Bapak Su, jadi salah lihat itu hal yang sangat wajar. Jangan salahkan kami ya. Benar. Kalau tidak mengerti cara menilai barang antik, jangan datang kemari. Jelas-jelas Anda sendiri yang ingin mengambil untung, akhirnya malah celakakan. Vas ini untuk ditaruh di ruang tamu rumahku sebagai vas bunga saja. Aku merasa nilainya rendah. Aku tahu, dia punya sihir. Pasti dia yang menukar barangnya. Dia bukan manusia. Dia adalah monster. Tentu. Jelas-jelas kau sendiri yang serakah. Sekarang tidak bisa menerima kekalahan. Malah menyalahkan seorang anak kecil. Tidak malu. Hasil pemeriksaan lukisan sudah keluar. Saya umumkan pelelangan barang antik kali ini. Semua gulungan lukisan yang dibeli Pak Gu menang. Bagus sekali. Selamat Pak Gu. Gulungan lukisan ini setidaknya berisi 5 karya asli terbaik. Bernilai lebih dari 20 miliar rupiah. Saya harap bisa bekerja sama dengan Anda mengadakan pameran barang antik. Baik. Pasti jika ada kesempatan. Ayah, aku mulai sekarang akan jadi pot harta karun manusia, Ayah. Gadis kecil ini hebat sekali. Kamu bukan pot harta karun. Kamu adalah seluruh dunia, Ayah. Bagus sekali ini. Pak Gu, mohon tunggu sebentar. Ini adalah hadiah perkenalan dari kepala keluarga kami untuk Nona kecil. Pak Gu, itu tambang di Nanjiao. Ahli warisnya tertulis nama Nona kecil. Lalu, siapa kepala keluarga kalian? Nama kepala keluarga adalah Mu. Dia adalah ayah dari Nona Ruksue. Dia mengatakan, Nona Zizi adalah satu-satunya keturunan yang ditinggalkan Nona Sulung. Setelah Nona Zizi dewasa, semua aset keluargamu akan dialihkan secara bertahap atas namanya. Ayah, ini apa? Bisa beli paha ayam. Ini adalah hadiah dari ibu dan kakek untukmu. Kepala keluarga juga mengatakan, dulu, Nona Ruksue, demi meninggalkan keluarga dan menikah dengan Anda, dia rela melepaskan hak warisnya. Sekarang dia tidak memiliki keturunan. Berharap dengan cara ini, dapat mewujudkan keinginan Nona Ruksue. Pesan yang ingin disampaikan sudah selesai? Pak Gu, hati-hati di jalan. Ini, Mu Mining, mengendalikan 50% tambang langka global. Ini berarti memasukkan pundi-pundi uang ke saku. Kalau begitu, bukankah Nona kecil menjadi orang terkaya di dunia? Anda siapkan beberapa hadiah. Besok saya akan membawa Zizi ke keluargamu untuk menghadap kepala keluarga. Baik. Ayah, aku mengantuk. Oke, ayah akan menemanimu tidur.
Kakak Dao. Tuan muda kedua Gu, 2 miliar rupiah yang Anda pinjam dari kami. Sudah waktunya dibayar hari ini kan? Kakak Dao, saya benar-benar tidak punya uang lagi. Saya sudah diusir dari keluarga Gu. 3 miliar rupiah itu saya gunakan untuk membeli barang antik. Tapi semuanya rugi. Saya benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya uang? Pukul dia. Tidak punya uang. Kalau begitu, serahkan kepadaku 1 lenganmu sebagai jaminan utang. Tunggu. Aku tahu sebuah bisnis besar. Nona muda dari keluarga Gu Zizi. Bukan hanya pewaris keluarga Gu, tapi juga pewaris keluargamu selama dia diculik. Jangan bilang 200 juta rupiah. 20 miliar atau 200 miliar rupiah pun bisa. Benarkah? Benar. 100% benar. Lepaskan aku. Aku akan membawanya ke sini sekarang. Terima kasih, Kakak Dao. Jangan bergerak, jangan berteriak. Susu ini untuk siapa? Untuk Nona Zizi. Masukkan bungkusan ini ke dalamnya. Tidak, Tuan muda kedua. Nona Zizi masih kecil. Hal sekejam ini, saya tidak bisa melakukannya. Saya ingat kamu juga punya seorang putra. Jika tidak ingin putramu kenapa-kenapa, turuti saja. Nona Zizi, ini susu tidur yang Tuan minta saya. Siapkan untukmu. Ayah belum pulang ya? Tuan bilang ada masalah di pabrik. Minta kamu tidur duluan, tidak usah pedulikan dia. Baiklah. Bibi, ini jimat pelindung yang baru saja saya gambar bawa pulang untuk menjaga seluruh keluargamu agar sehat selalu dan aman tenteram. Tunggu. Bajingan, berkali-kali melawanku, mati kau. Ini, kenapa ini hanya boneka beruang rusak? Paman jahat, apa kau mencariku? Aku, obat tidur yang kuberi, bisa membunuh seekor gajah. Kenapa kau baik-baik saja? Dosismu itu, bahkan semut-semut di kuil King Yun kami, tidak akan pingsan, masih ingin mencelakaiku. Dahwang, gigit dia. Jangan kemari, jangan kemari. Biar kau berbuat kejahatan. Dahwang gigit pantatnya. Jangan kemari. Zizi. Ayah. Kakak, tolong aku. Gu Xingze, kamu dicurigai melakukan percobaan penculikan. Ikuti kami. Kakak, ini semua karena rentenir yang memaksaku. Aku tidak punya pilihan. Setiap kamu membuat kesalahan, kau akan menyalahkan orang lain. Ketika Zizi berumur 1 tahun, kamu mendorongnya ke sungai. Sekarang kamu masih ingin melakukan hal seperti ini. Semua ini adalah balasan yang pantas kamu dapatkan. Bawa dia pergi. Kakak, kamu tidak bisa membiarkanku begitu saja, kakak? Ayo. Ayah, paman jahat, tiket lotre ini memenangkan hadiah. Hadiahnya pas 2 miliar rupiah, cukup untuk membayar lunas hutang rentenirnya. Sayang sekali paman jahat, tidak mau berubah. Keberuntungan ini bukan untuknya. Zizi. Kamu membuat ayah sangat khawatir. Untung pengasuh meneleponku tepat waktu. Nanti tolong batalkan semua pekerjaanku untuk malam ini. Aku ingin kembali ke rumah lama untuk menemani Zizi. Baik. Suara apa itu?
Ayah, aku lapar. Baik, ayah akan membuatkan makanan enak untukmu. Ayah, apakah ayah benar-benar bisa memasak? Asal kamu minta, ayah bisa melakukan semuanya. Kalau begitu aku mau makan ayam panggang, sup ayam perut babi, ayam bumbu rempah, dan juga ayam kelapa. Ayah, itu saja. Baik, Terima kasih, ayah. ayo.